Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Channel yang akan membahas segala hal tentang fisika dasar. Oke teman-teman, masih tentang gelombang mekanik. Kali ini tentang fasor. Fasor yaitu singkatan dari fasa vektor ya. Nah, fasor ini suatu metode ya teman-teman, metode untuk memudahkan ya mencari sebuah gelombang resultan ya. Jadi gelombang resultan itu kalau misalkan ada dua gelombang ya, kemudian berinterferensi atau apa mengikuti superposisi ya, kan hasilnya nanti ada gelombang resultan ya. Amplitude gelombang resultannya yaitu biasanya dengan menggunakan metode trigonometri ya. Nah, namun bagaimana kalau misalkan gelombangnya lebih dari dua, tiga, empat, lima dan sebagainya, berarti membutuhkan perhitungan yang agak cukup rumit teman-teman ya dengan trigonometrinya. Nah, fasor ini merupakan suatu cara ya yang lebih memudahkan, menyederhanakan tentang pencarian gelombang resultan tadi. Nah, metode fasa vektor itu sebenarnya hubungan antara sebuah gerakan osilasi dengan gerakan rotasi, yang materi ini sudah pernah kita bahas di osilasi ya. Jadi teman-teman bisa membuka kembali materi osilasi ya di video sebelumnya. Nah, benda yang berosilasi itu akan memiliki sebuah kesamaan ya teman-teman dengan sebuah analogi dari gerakan rotasi ya. Nah seperti itu, anggap aja bagus itu ya, anggap aja lurus seperti itu ya. Nah, jadi si omeganya ini sama dengan omega osilasi di sini teman-teman. Ya seperti ini. Ini ya. Cos biasanya kan osilasi cos omega t seperti itu ya. Jadi ini ada analoginya. Nah, kembali kita misalkan ada sebuah gelombang mekanik. Jadi kita akan mencoba bagaimana sih aplikasi dari fasor ini. Oke, dalam soal atau dalam materinya seperti apa? Ada sebuah gelombang mekanik ya, misalkan sebuah fungsi y maksimumnya apa, amplitudo ya, bolehlah amplitudo sin kx min omega t. Oke, seperti itu. Berarti dia gelombang mekanik yang dia berjalan ke arah sumbu x positif ya. Kemudian dia berosilasi, berotasi dengan kecepatan sudut omega. Nah, teman-teman bisa menggambarkan sebuah fasor ya. Jadi panjangnya maksimumnya itu amplitudonya ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, seperti itu. Jadi oke. Saya tulis dulu gini. Seperti itu ya. Nah, ini misalkan amplitudo pertama. Oke. YM aja lah. YM1 aja ya. Biar nggak pusing. Ya, YM1. Oke. Kalau kita proyeksi terhadap sumbu Y, nah berarti kita punya Y1 di sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi dia misalkan bergerak ke mana? Ke sini lah ya. Oke, dengan kecepatan sudut omega secara jarum jam misalnya. Nah, kemudian kita punya ada gelombang yang kedua gitu ya. Y2 ini adalah YM2, oke, sin Kx omega T ditambah sesuatu. Nah, berarti berbedanya si gelombang 1 dan gelombang 2 adalah sebesar fasa psi ya. Jadi misalkan ada gelombang satu lagi ke sini ya. Nah, bedanya ini adalah sebuah fasa. Oke. Nah, ini YM2, sorry. Jadi besarnya adalah YM2. YM2. Nah, berarti kalau kita proyeksi itu adalah Y2 terhadap sumbu vertikal. Nah, kalau kita menggunakan metode vektor, teman-teman, berarti teman-teman bisa menggambarkan seperti ini. Jadi ini misalkan vektor YM1 ya, YM1. Nah, kemudian kita ambil YM2-nya ke sini. Nah, ke sini ya. Ini ada YM2. Nah, ini ada YM2, teman-teman. Nah, berarti sudut yang diapitnya itu yang ini ya, psi. Oke. Nah, berarti resultannya adalah yang ini. Ish, kamu jadi kesana ya. Nah itu
Ini adalah Y resultannya atau Y aksennya, Y resultannya. Oke, nah teman-teman bisa metodenya teman-teman bisa apa? Dengan pakai resultan yang terhadap sumbu X dan sumbu Y juga bisa, ataupun teman-teman misalkan nanti dengan cara metode cosinus bisa ya. Misalkan kalau metode cosinus teman-teman bisa ini betanya ya. Teman-teman bisa mencari Y resultannya adalah misalkan YM1 kuadrat YM2 kuadrat ditambah 2 YM1 YM2 cos psi. Nah, seperti itu ya. Ini dengan cara metode cosinus ya, fungsi cosinus. Nah, atau teman-teman bisa mencari dengan dengan resultannya ya. Jadi nanti kita proyeksikan ya, ini misalkan proyeksi terhadap sumbu X gitu, kemudian terhadap sumbu Y, nanti si YM-nya ya ini proyeksiin sama teman-teman terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu ya. Begitupun si YM2-nya. Jadi YM2-nya terhadap sumbu X dan YM2-nya terhadap sumbu Y. Nah, itu ya proyeksi. Oke. Nah, nanti kita punya resultan arah sumbu X. Itu nanti diakarin ya. Jadi nanti teman-teman jumlahkan arah sumbu X, YM1X gitu misalnya, nanti sama YM2X. Begitupun dengan RY ya, resultan arah Y. Jadi teman-teman YM1Y ditambah YM2Y. Nah, nanti hasil akhirnya ini untuk mencari amplitudonya, resultan ya. Nanti Rx ditambah Ry dikuadratkan. Nanti hasilnya itu kan kita bakal punya Y resultannya adalah YM resultan ya, sin Kx min omega T ditambah nanti beta. Nah, betanya teman-teman bisa hitung dari inverse ya, tangannya ya, resultan arah Y nya nanti dibagi dengan arah X. Seperti itu ya. Nah, begitupun nanti teman-teman jika mendapatkan fungsi gelombang yang banyak ya, misalkan begini, Y1 A sin Kx min Wt tambah sesuatu gitu kan, Y2 Y3 Y4 banyak ya, misal asin semuanya sin ya. Nah, nanti A nya juga bisa berbeda, nggak apa-apa, bisa berbeda-beda, nggak harus A, bisa 2A 3A 4A boleh ya. Ini 2A 3A 4A bisa seperti itu ya. Kx min Wt gitu kan, Kx min Wt tambah 2 psi bisa kan, Kx min Wt min psi, seperti itu bisa ya teman-teman. Menjumlahkannya dengan cara seperti ini dengan resultannya. Jadi sebenarnya Fasor ini menggunakan sifat-sifat vektor dan penjumlahan ataupun resultan dari vektor. Jadi sangat mudah untuk menyelesaikan problem-problem di dalam mencari resultan sebuah gelombang mekanik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman, like juga ya. Komen boleh silakan. Sampai jumpa. Salam berfisikal.